Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun. Kasih yang saya hormati Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pada Lampung, Bapak Ibu Hakim Tinggi, Bapak Ibu para Ketua Pengadilan Agama Provinsi Lampung, Bapak Panitra Pengadilan Agama Lampung, Ibu PLH Sekretaris PTN Lampung, para pejabat struktural dan fungsional, keluarga besar PTA Bandar Lampung saya hormati, Ibu anggota pengurus dan anggota Damai kali ini PTA Bandar Lampung yang hadir. Alhamdulillah sudah selesai pelantikan Wakil Ketua PTA dan Hakim Tinggi. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat pada Pak Wakil dan Ibu Hakim Tinggi. Selamat bertugas bergabung dengan kami, ikut menggetarkan dan membuat PTA Bandar Lampung berjaya kembali. Kemarin kami sudah dicoba di acara Bintek kemarin. Ada yel-yel baru kami. Yel-yelnya begini. PTA Bandar Lampung bergetar kembali. Kedua, PTA Bandar Lampung berjaya kembali. Yes. Terakhirnya yes satu kali. Bisa kita coba? Ya. Sekarang. Saya mengucapkan PTA Bandar Lampung, lalu Bapak Ibu menjawab bergetar kembali. Kemudian saya katakan PTA Bandar Lampung berjaya kembali. Yes. Oke. Percayanya begini, yesnya begini. Berdiri. Baik, kita mulai. Berdiri. Atau berdiri silakan ya. Kita kasih berdiri tadi. Supaya hilang capeknya. Kita uji coba yel-yel baru. PTA Bandar Lampung. PTA Bandar Lampung. Sekali lagi. Sekali lagi ya, supaya kompak. PTA Bandar Lampung. PTA Bandar Lampung. Yes. Alhamdulillah. Ramai ini ya. Kenapa dia bergetar? Kalau gitar itu tidak bergetar, dia tidak berbunyi. Oleh karena itu saya petik, bergetarlah dia, lalu gitar itu akan dilantunkan keluar didengar oleh semua PTA se-Bandar Lampung di Saudi. Dan alhamdulillah sudah bisa kita buktikan tadi ya. Saya menyaut, Bapak menyaut. Nah itu artinya bergetar. Dan insya Allah dengan bergetar bersama-sama kita akan sukses dan berjaya kembali. Seperti yang sudah kita sampaikan. Karena ya memang ibarat orang memasak, ibu memasak di dapur dulu ya. Dulu orang memasak itu kan pakai kayu. Jadi kadang-kadang apinya itu menyala besar, kadang-kadang redup, pelan-pelan redup, lalu kita sorongkan kembali kayunya supaya dia menyala lagi. Jadi harus sering-sering, harus digetar-getarkan. Kira-kira cocok? Cocok ya, bisa kita sepakati ya. Pak Yos catat itu ya. Sebagai pembaharuan, dulu berjaya, sekarang berjaya kembali. Ya, insya Allah itu doa kita, harapan kita bersama. Di dalam kesempatan sambutan ini, setelah saya mengucapkan selamat bertugas kepada Pak Wakil Ketua dan Ibu Hakim Tinggi tadi, saya ingin mengingatkan dua hal. Yang pertama, khusus untuk Pak Wakil sebagai pimpinan, ya, bagian pimpinan dari PTA Bandar Lampung. Di setiap pengadilan itu pimpinannya adalah dua, ketua dan wakil ketua. Jadi sering diulang-ulang oleh Pak KMA. Jadi di pengadilan itu lambangnya, tiangnya kan 4. Itu bukan ketua, wakil ketua, panitra dan sekretaris bukan ya.
Empat itu adalah pilar, empat itu adalah lambang dari empat lingkungan peradilan. Ya. Jadi ini sering diulang-ulang oleh Pak Ketua dan oleh Pak Sekretaris Mahkamah juga, ini sering diingatkan. Tetapi ibarat di pesawat yang namanya pilot itu satu, di sampingnya kan co-pilot ya. Kenapa ada dua-duanya pilot saja? Dengan hak yang sama, kewenangan yang sama, itu pesawat bisa tidak jalan. Ya kan, kalau dua orang pegang setir pesawat atau setir mobil dipegang oleh dua orang, itu bisa membahayakan di dalam perjalanan. Yang satu tarik ke kanan, yang satu tarik di kiri, itu bisa menimbulkan kerusakan, tidak mencapai sasaran. Oleh karena itu, satu pilot, satu kopilot. Kewenangannya sudah diatur oleh aturan perundang-undangan yang ada, tinggal kita melaksanakannya sebaik-baiknya. Tetapi sebagai pimpinan, saya cuma mengingatkan beberapa wakil yang kebetulan orang Jawa. Ada nasihat atau petuahnya orang Jawa tahu. Ingarso sumtulodo. Pimpinan itu kan di depan. Jadi kalau kita di depan, pimpinan itu ada di depan. Kita dilihat orang, kita dipandang orang, diamati orang. Karena itu kita harus menjadi tauladan. Ingarso sumtulodo. Itu untuk pimpinan. Kalau ingin dia mengkarso itu untuk pimpinan, itu yang untuk pimpinan itu ingarso sumtulodo. Bukan sumtoloyo. Sini di depan loyo itu ingarso sumtoloyo. Jadi loyo. Kasus untuk kita jadi teladan. Dan ini juga saya ingatkan juga ini, banyak pimpinan di sini yang dekat ketua PA ya, yang dekat ketua PA, ada yang lain. Kita sering mengingatkan bahwa di pengadilan itu pimpinan itu adalah primus inter pares. Itu artinya pimpinan itu bukan raja yang akan bersabda atau berapa ya, tapi dia adalah yang ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah. Kalau kata orang Padang, cuma seranting saja, dahulunya cuma selangkah saja, ya kan? Hakim makin tinggi nanti disetuskan jadi wakil ketua. Wakil ketua itu nanti disetuskan nanti akan jadi ketua, selangkah aja. Ini perlu kita ingat ya. Oleh karena itu ojo dume ya. Saya ini walaupun baru setahun di Jogja, tapi saya pikir-pikir berapa ngerti gitu ya. Iya. Dume itu artinya mentang-mentang. Mentang-mentang kita ketua, bahasanya lain. Dulu ketika kuliah di Ciputat dulu orang ini biasa-biasa, sekarang kok beda. Baunya naik, lalu hidungnya juga ikut naik. Itu namanya mentang-mentang. Pasti pada menunduk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam jawabannya. Itu namanya mentang-mentang ya. Karena kita itu cuma ditinggikan serating, didahulukan selangkah saja. Dan di suatu saat nanti kita pun akan bubar jalan, ya kan? Kalau tidak pensiun, dipensiunkan oleh Allah. Iya. Ya seperti saya, kalau panjang umur lebih kurang 4 tahun lagi ke depan pensiun. Kalau Pak Wakil 3 tahun lagi ya, 3 tahun lagi pensiun. Supaya kita itu tidak di belakang orang ketika pensiun, baik-baiklah ketika jadi pimpinan itu. Jangan mentang-mentang dari itu, ya, mentang-mentang masang tali sepatu aja, ada lagi sekarang. Ada orang masangin, pasangin, pakaikan biasa ya, pakaikan kepingan. Nah, ini kan mentang-mentang. Itu model lama dulu seperti itu. Kalau sekarang ya biasa aja lagi katanya teman-teman, biasa aja.
Itu yang pertama. Yang kedua, imam itu kata Rasulullah dijadikan imam liyutamma bih, karena dia akan dicontoh orang. Oleh karena ini harus kita sadari. Jadi kalau dilihat oleh orang atau apa, jangan melakukan hal-hal yang tercela, hal-hal yang tak boleh. Dia datang jam 9, tapi mau ditulis jam 8 di absennya. Kalau ketuanya sudah mencontohkan, itu pasti akan diikuti oleh buat, tanpa diperintah pun kan ikut. Ini misalnya saja ya, bukan saya ini menebak-nebak ya. Ini misalnya saja. Kebetulan aja. Kebetulan aja benar gitu ya. Jadi kita harus memberi contoh yang baik. Karena kita akan ditiru orang. Kita jadi panutan, ya. Kita jadi contoh dan akan dibanggakan oleh orang. Oleh karena itu supaya anak buah kita bangga, senang, respect kepada kita harus melakukan hal yang baik tadi. Itu yang pertama. Selanjutnya di dalam menjadi pimpinan ini, memang masalahnya di kuliah pun diajarkan hanya secara umum saja, manajemen itu kan diajarkan secara umum saja, teori-teori umum saja. Bagaimana cara jadi ketua PTA atau jadi ketua PA, kalau mata kuliahnya ya, kita tinggal menyesuaikan saja. Tugas pimpinan itu ada 2 menurut Perma nomor 8 2016 ya. Yang pertama namanya pembinaan. Jadi setiap pimpinan itu wajib mengadakan pembinaan. Pembinaan itu artinya adalah pembangunan. Bina itu bahasa Arab, ya, bahasa Indonesia itu membangun. Membangun itu artinya dari pendek ditinggikan, dinaikkan, mulai dari fondasi, naik ke dinding, naik ke atap. Itu namanya membina, membangun. Jadi yang namanya pimpinan itu harus memikirkan kemampuannya untuk membina bawahannya. Jadi jangan dibiarkan bawahan kita dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, kemampuannya masih segitu-gitu saja, jangan tempat. Itu artinya pembinaan tidak berhasil. Kalau perlu anak buah kita itu lebih pintar dari kita, itu lebih berhasil lagi. Ya. Berikan kesempatan anak buah kita berkembang, untuk belajar, ajari, ya, supaya apa? Supaya tugas pembinaan itu berjalan dengan baik. Yang kedua adalah pengawasan. Pengawasan artinya adalah yang mengawasi, mengintai-intainya, intai-intai begitu ya. Ya, yang bilang wajar lah, ya. Jangan tak perlu kita bentuk kalau di polisi itu apa namanya? Propam. Iya, ada intel lah. Oh, intel tak perlu. Cuman kita harus sesekali kita lihat dan nama kita ini seperti apa. Karena zaman sekarang itu kadang-kadang ada yang terjadi macam-macam. Ya. Kalau katanya Pak Tuaka itu ada 3 ur atau 4 ur itu ya. Ada 3K. Ada 3K yang menjadi bahaya bagi pimpinan, bagi orang pengadilan selalu. Yang pertama kasar, yang kedua kasur, yang ketiga kasir. Itulah sumber masalah di pengadilan agama. Kasar, kasur, kasir. Kalau kasar itu ya pelayanan di pengadilan agama itu ada yang kasar. Saya bisa memaklumi karena memang mereka tiap hari itu melihat orang stres. Jadi gampang tertular memang orang pengadilan agama. Dia kalau sudah damai pasti dia suruh pergi dari pengadilan itu. Begitu sengketa lagi ke pengadilan lagi, kan? Mukanya tidak lurus, tidak ada senyum, bahasanya kasar.
Kadang kalau kita pandai-pandai menjaga anak buah kita, itu tertular kepada pegawai-pegawai, terutama bukan cuma semuanya lah ya, mulai dari tugas PTSP-nya, juru panggilnya, juru sitanya, hakim yang menyidangkannya. Oleh karena itu hati-hati. Kita sudah diajarkan di PTSP, bukan cuma di PTSP ya. 5S itu bukan cuma untuk PTSP, itu untuk semua petugas atau semua pegawai pengadilan agama. Senyum, sapa, salam, sopan, santun. Hakimnya juga begitu. Jangan merasa mentang-mentang kita hakim, mainnya bentak-bentaknya. Apa saudara? Saya kan belum beri kesempatan saudara bicara. Berani sekali saudara bicara. Siapa saudara ini? Nah, kalau sudah begitu, mulailah permasalahan. Itu petanda hakim kita lagi stres. Hati-hati. Ya, hati-hati itu. Jaga baik-baik ya. Itu pimpinan tugasnya itu mengawasi. Jangan ada petugas kita yang kasar. Pasti akan dilaporkan. Percaya saja lah. Karena semua orang sekarang sudah tahu dia harus melapor kemana. Kenapa? Karena kita kan sudah tulis di banner kita, di mana-mana, di siaran kita, di YouTube, di mana. Kalau Anda temukan masalah di pengadilan kami, laporkan ke nomor ini. Itu udah, ya tinggal catat, tinggal laporkan, ya. Supaya tidak bermasalah, oleh karena itu pimpinan harus memeriksa setiap saat, tahu persis siapa yang kira-kira sudah agak miring-miring dikit ya, nanti perlu diterapi. Ya ajak dia olahraga, ajak main tenis, ajak main gambus, main musik, itu apa. Saya di Manado dulu pernah bikin kelompok Marwas namanya. Marawas itu ya Marawis ya. Kami nama sama Marawas. Marwas itu gendang kecil itu. Itu ada teman yang jago main gambus. Kami bukan main gambus, kami itu untuk hanya sekedar untuk menghilangkan stres-stres itu ya. Penari yang tarinya tari apa namanya? Sambrah ya. Saya lah penarinya, penari sambrahnya waktu itu ya. Nah itu dalam rangka terapi terhadap teman-teman kita yang sudah mulai stres dikit-dikit. Jangan dibiarkan sampai kasar ya. Yang kedua masalahnya kasur. Nah ini lebih parah lagi. Ada nggak yang kejadian di sini? Masalah kasur ini. Nah, mereka itu Pak Wakil nanti punya tugas ini. Kalau untuk PTN Pak Wakil punya tugas ini. Siapa kasurnya yang bermasalah? Atau menempati kasur tetangganya? Mereka di hotel. Iya, bukan di kasur Pak, di tikar Pak. Dilakukan sampai kasur. Yang ketiga itu adalah kasir, bisa uang. Tapi alhamdulillah masalah kasir ini biasanya agak dalam pengadilan agama. Yang banyak itu kasur. Ya itu masalah kasur. Saya dulu waktu di PTA, kemudian PTA kita itu dekatan di Maluku Utara itu ada 5 orang hakim PN itu yang dijustisiarkan, yang dinompalukan ke Maluku Utara itu 5 orang. Kasur semuanya. Kasurnya nggak dibawa Pak. Dan nanti saya kalau begitu kalau di PA juga sama. Kasur orang dipegang-pegangnya. Kalau kasur sendiri dibiarkan di rumah. Kasur orang dibersih-bersihkan. Itu yang pertama. Itu materi saya yang pertama kepada para pimpinan yang termasuk Pak Wakil. Saya minta supaya pembinaan dan pengawasan ini nanti kita kerjakan bersama-sama. Kita sudah merancang dengan teman-teman ketua PA itu Pak. Ada 3 program waktu dekat yang akan kita laksanakan. Yang pertama kita beri nama 1 jam saja lampu. Jadi kita akan diskusi 1 jam saja setiap hari Rabu jam 8 sampai jam 9. Rabu pertama setiap bulan itu untuk para hakim termasuk ketua dan wakilnya. Rabu kedua itu adalah untuk para panitera, pengganti, panitera muda dan pengganti. Rabu ketiga adalah untuk para jurusita dan sudah pengganti.
dan Rabu keempat untuk para sekretaris dan jajarannya. Nanti akan kita bicarakan secara khusus nanti. Yang kedua kita sebut dengan kopi Lampung. Nah, Pak Wakil nanti bisa minum kopi Lampung yang sangat nikmat ya. Komunikasi pagi di Lampung. Ini adalah antara pimpinan PTA dan pimpinan PA. Itu setiap hari Selasa, minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulan. Dan yang ketiga yang kita rancang pemilihan ini nanti adalah namanya berlomba sambil belajar. Itu bahasa Indonesia, jadi bahasa Lampungnya saya belum dapat, belum ada pemberitahuan ke saya. Saya minta kepada orang asli Lampung untuk beri nama, daftar nama itu bahasa Lampung. Jadi mereka berlomba tapi belajar. Kita akan sesuai kelompok-kelompok tadi itu, kita sudah menyusun 100 lebih soal untuk masing-masing kelompok. Soal dan jawabannya, nanti soal itu akan dibagikan sama mereka. Silakan pelajari. Ya perlu dicetak-cetak, non kasih. Nanti akan kita adakan semacam cerdas cermat. Dan beberapa program lain nanti barangkali Pak Wakil juga punya ide tapi pikiran. Dan insya Allah kita getarkan kembali dan berjaya kembali PTA Bandar Lampung. Amin. Yang kedua, tema saya adalah untuk hakim. Karena hakim ada berbeda. Saya hanya akan bercerita tentang cerita bukan fiktif, satir lah ya. Cerita ini cerita satir, cerita anak-anak dulu, tapi ini satir untuk hakim-hakim lokal. Itu jangan didengarkan bahasanya, tapi tangkap isinya. Kan ini ada di dalam ilmu bahasa itu ada namanya istiarah, ya, meminjam kata untuk pemahaman lain. Ada dua satir yang akan saya bawakan. Satir pertama dengan judul Al-Qirdul Qadi. Ini cerita ini ada di dalam buku namanya Qiraatul Rasyidah. Ada yang pernah baca itu? Buku kecil tadi bukunya. Nah, itu di situ ada judulnya, ada ceritanya tentang monyet jadi hakim. Ini cerita satir ya. Jangan dikatakan saya mengatakan hakim itu monyet, bukan ya, monyet maksudnya. Ini cerita satir bagaimana monyet menjadi hakim bagi para penggugat dan tergugat yang mengadu kepada dia. Penggugat dan tergugat berperkara ke hadapan Al-Qirdu ini, supaya tidak kasar ya, saya baca Al-Qirdu aja. Monyet itu kalau di Padang namanya baruk. Kenapa disebut baruk? Katanya Bianca, innama sumiyal baru baruan liburuki. Kenapa dia disebut baru? Karena buruk warnanya. Al-Qirdu ini jadi hakim, dia sudah duduk di meja hakimnya. Penggugat dan tergugat mengadukan mereka berperkara tentang sepotong roti. Si penggugat mengatakan itu roti dia, tergugat mengatakan itu roti dia. Oleh Qirdun ini, kalau begitu saya bagi dua roti ini. Tapi dia sengaja membuat bagi dua itu tidak sama besar, karena dia punya kepentingan situ. Jadi bukan dia ukurnya berapa sentilnya, bukan. Dia cuma besarkan satu, yang kecilkan satu. Begitu dia bilang, nah saya sudah bagi, oh tapi ini besar ini. Kalau itu saya sama besarkan, dimakannya lah ya. Tapi dimakannya sengaja dibesarkan juga makannya, supaya ini lebih kecil daripada ini nanti kan. Begitu dia, ukur ini terlalu besar nih, saya kecilkan lagi nih. Amin. Singkat cerita, hakim ini selesai dengan putusan dua-duanya tidak dapat apa-apa, karena roti habis dimakan oleh hakim. Iya. Paham nih kan? Mudah-mudahan tidak ada di antara kita seperti ini. Jadi ketika dia mendapat perkara, yang dia pikirkan adalah dia dapat apa dalam perkara ini. Dia lihat sengketanya besar sekali ini, 200 triliun. Saya dapat cerita dari teman yang mengadili perkaranya
anaknya Pak Soeharto dulu, Halimah gitu sama Bambang ya. Itu hartanya di mana-mana ada di Amerika, ada di Prancis, ada itu triliun. Kalau hakim Kerdon tadi itu yang dia pikirkan itu bukan mau menyelesaikan sengketa ini, dia akan berpikir dia akan dapat apa? Apa kira-kira yang di mana dia bisa dapat bahagian dari sini? Mudah-mudahan ini jadi pelajaran bagi kita semuanya. Ini satir ya, satir yang ditujukan untuk kita para hakim. Jangan menjadi hakim seperti ini. Itu kita mendapat perkara yang kita pikirkan adalah bagaimana kita menyelesaikan sengketa perkara ini. Orang berperkara itu kan karena ada permasalahan, ada perselisihan. Bagaimana kita bisa menghilangkan perselisihan dan persengketaan itu dengan sebaik-baiknya. Jangan berpikir saya dapat apa dalam perkara ini. Kalau sudah seperti itu, kita sudah memulai melangkah untuk melanggar kode etik kita. Kode etik yang nomor berapa ya? Kode etik semuanya 10 ya? 4. Tidak berlaku adil. Ayo. Kode etik ini adalah hukum untuk kita ini. Kalau kita langgar, kena, ya. Dan sudah banyak contohnya. Jangan kan hakim PA, hakim PTA, hakim agung aja ada yang kena karena melanggar kode etik itu. Ada cuma 10 kode etik itu. Adil, jujur, adil bijaksana, harga diri, disiplin, integritas, tanggung jawab, rendah hati dan Profesional. saya menyingkatnya ajari hadis Intan Fatina. A itu adil, J itu jujur, Ari itu arif bijaksana, A itu harga diri, Dis itu disiplin, Intan itu integritas dan tanggung jawab, retinal rendah hati dan profesional. Kalau cerita tadi itu masuk melanggar mana itu? Tidak berintegritas masuk. Dan tidak berintegritas, tidak punya harga diri, dasar monyet. Ya, ya kalau monyet apa? Tapi kalau hakim yang seperti monyet tak boleh. Ya. Itu satir pertama. Nah, sekarang sebaliknya satir kedua, cerita kedua. Saya ini suka cerita anak-anak ini, bahasa terus terang aja. Saya tuh hobi. Kalau film saya itu dulunya namanya Shiva, ya. Atau Little Krishna. Ya. Saya suka nonton itu. Saya itu hampir setiap malam kalau saya di rumah, mulai dari anak saya pertama tuh umur 2 tahun sampai anak yang ketiga itu umur tamat SD itu lebih kurang hampir 20 tahun, setiap malam saya pasti bercerita tentang kancil. Judulnya kancil. Kalau mereka sudah masih asik bermain mau tidur, saya tinggal bercerita. Pada suatu hari kancil, sudah datang mereka sampai mengantuk dan tertidur. Tapi sayangnya itu tidak saya bukukan, sehingga saya setiap malam itu serinya ganti terus. Ya, barangkali ada ratusan seri cerita itu, tapi saya sudah teringat lagi apa-apa yang saya ceritakan. Ya. Tapi anak-anak sangat suka, sangat senang ya cerita itu. Cerita kedua, satir kedua, kancil menjadi hakim. Nah, ini hakim kancil dulu dari hakim monyet ya, hakim bro. Sekarang Musang bersengketa dengan kucing. Sengketanya tentang satu potong paha ayam. Musang pinjam paha ayamnya kucing. Cing, saya pinjam, kamu saya lapar, gak ada makanan. Kucing bilang, silakan. Nanti bulan 2 saya bayar. Satu kali pinjamkan, makannya selesai. Beberapa hari setelah itu dia pinjam lagi. Cing, saya pinjam paha ayam kamu 1 lagi. Yang kemarin kamu belum bayar. Sudah gampang, nanti bulan 2 saya bayar. Sampai 3 kali.
kucing selalu pinjamkan paha ayam enak. Sampai 3 kali tidak dibayar-bayar. Akhirnya si kucing marah. Musang, ini sudah berapa lama kamu pinjam? Sudah 3 kali kamu pinjam paha ayam saya. Dia bilang nanti bulan 2 saya bayar. Sekarang masih 1. Coba kau lihat kata, bulan baru 1. Jadi belum wajib saya membayar. Nah, benar juga kan? Musang cuma melihat ada berapa bulan? 1. Ya berarti belum saya belum mau dibayar. Nanti kan sudah 2 bulan baru saya bayar. Oh, kalau begitu kucing bilang kamu sudah mulai curang kalau gitu. Kita harus bersidang menghadap kepada hakim kancing. Nah, hakim yang cerdas ini smart nih, smart judge nih, ya, hakim yang cerdas. Datanglah kucing dan musang ini bersengketa berperkara ke hadapan kancing. Pak Hakim, kata kucing, saya mau ngadu. Sudah 3 kali paha ayam saya dipinjam oleh musang. Saya karena percaya sama dia, karena teman dekat, saya pinjamkan saja. Janjinya kalau sudah bulan 2 nanti saya bayar. Tapi begitu saya tagih, sekarang kan saya lagi tidak punya apa-apa. Dia punya, saya tagih, dia tidak mau bayar. Katanya nanti bulan 2 baru bayar. Berpikirlah sejenak kancil yang cerdas tadi. Oh begitu, benar. Musang, benar seperti itu janjimu. Nanti kalau bulan 2 nanti kamu bayar. Iya Pak Hakim. Sudah, kalau begitu besok malam kita buka persidangan. Singkat cerita ya, tidak ada pendaftaran, tidak ada kalau panggil tempat, besok kita bersidang di pinggir kolam. Kolam bekas. Baik, dibukanya sidang, diulang kembali gugatannya si kucing dengan jawaban daripada si kancil. Sudah cocok? Oke. Berarti nanti kalau bulan 2 kamu mau bayar? Betul. Baik. Kita bertiga, mari kita saksikan. Kita lihat bulan sekarang. Ada berapa bulan di atas? 1. Coba lihat dalam kolam. 2. Lihat bulan di dalam. Wah, 1 lagi. Musuh kaget ya. Ada 1 lagi. Berarti ada berapa bulan? 2 pagi. Kamu wajib bayar. Tok. Itu namanya yang smart judge. Sepintar apapun pihak-pihak berargumen, berdalih untuk menghilangkan hak orang, untuk menutupi hak orang, tapi hakim yang cerdas dia akan berpikir, mencoba berkreasi ya, membuat pemikiran, membuat pertimbangan-pertimbangannya sehingga yang hak itu harus kembali kepada yang punya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dengan cara yang mudah. Akhirnya singkat cerita musang terpaksa bayar. Ya baik kalau gitu Pak Hakim. Nanti ke rumah saya nanti 3 potong paha ayam saya siapkan untuk ini. Satir kedua ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita bersama. Bagaimana kita menjadi hakim itu jangan monoton. Pandai berkreasi, bagaimana kita menilai bukti-bukti, bagaimana kita menilai jawaban replik, duplik, pembuktian itu kita nilai satu persatu. Dan bagaimana kita menyusun amar putusan. Jangan amar putusan kita itu merupakan sumber masalah. Begitu dilaksanakan nanti jadi bingung semua orang, termasuk ketua PA-nya sendiri. Nah, bagaimana eksekusinya kalau begini? Ini tidak ada amar kondonatornya, tidak ada. Perintah untuk lelang juga tidak ada. Saya cerita sedikit. Ada satu PA yang dulu saya periksa. Karena mereka membagi dalam amarnya itu membagi rumah dan tanah itu kecil-kecil. Ya, rumah tanahnya sebenarnya terlalu luas. Jadi rumah itu dibagi untuk 12 orang. Ada yang dapat 2 kali 3, ada yang dapat 2 kali 4, ada yang dapat 3 kali 5. Potong-potong rumahnya. Potong-potong rumahnya itu.
Kenapa? Karena nama putusan cuma ini membagi rumah sesuai dengan nama putusannya. Disebutkan dalam putusannya dong. Penggugat 1 2 kali 3 meter persegi. Penggugat 2. Nah, bagaimana mengeksekusinya itu? Orang paniteranya karena tidak punya pengalaman juga dibaginya. Saya tanya, siapa yang dapat pintu masuk? Penggugat 1, Pak. Lah, berarti dia berhak mengunci pintu masuk. Yang lain tidak boleh masuk di situ. Siapa yang dapat meteran listrik? Si anu, Pak. Lah, terus yang lain berarti dia bisa matikan listriknya. Itu tidak masuk akal. Ini masuk kirdun tadi atau termasuk ganjil? Gerbong Ya. lengkap. Hakim jangan sampai seperti itu ya. Jadi putusan kita itu sudah kita pikirkan, menyusun amarnya itu pertimbangan seperti apa, amarnya itu harus seperti apa, sudah kita pikirkan sampai ke eksekusinya. Nanti kalau itu perlu eksekusi, bagaimana cara eksekusinya sudah kita pikirkan. Kalau tidak bisa berbentuk apa, in natura, pelelangan, yaitu di dalam masing-masing mendapat bagian sebagai apa itu. Atau kalau macam-macam lah ya, itu hakim yang smart itu akan apa namanya dapat memikirkan, menyelesaikan masalah orang, jangan menjadi sumber masalah. Saya lagi nulis tulisan pendek judulnya putusan jangan menjadi sumber masalah. Putusan itu harus menyelesaikan masalah. Soalnya nanti akan sama juga kalau sudah selesai yang bertiga halaman nanti. Intinya adalah bahwa kita harus betul-betul teliti di dalam menyusun amar putusan. Jangan hanya mau cepat-cepat karena one day minute, one day publish. Nah, begitu panitera tanya, bagaimana masanya Pak? Nah, ini saya juga bingung. Ditanyakan ke PTA pasti bingung juga. Ini yang bikin bingung itu bukan apa? Amannya. Yang bikin amannya itu siapa? Iya, ketua majelisnya. Oleh karena itu ketua PA sebagai pimpinan harus tahu persis ya. Nah, buat itu seperti apa? Kita wajib membinanya, mengajarinya, apa namanya, sampai ke situ. Kalau perlu katanya ketua Mahkamah Agung, kalau memang berat masalahnya, bikin namanya sidang pleno. Semua hakim diundang untuk berbicara dalam masalah itu, tidak apa-apa. Gimana pendapat saudara? Benar. Bukan berarti majelisnya akan terikat dengan pendapat hakim itu, tidak. Paling tidak meluaskan cakrawala berpikir, ya. Memperlebar cakrawala berpikir, memperlebar sudut pandang, sehingga itu nanti akan lebih terang. Ibarat orang berjalan dalam gelap, terangi senternya, ini Pak senternya. Oh, baru dia tahu tahu ada lubang dekat, ada lubangnya di situ ya. Nah, ketua pengadilan agama itu harus punya senter yang terang, supaya dia bisa menyenteri, menerangi anak buahnya dalam kegelapan. Jangan dibiarkan anak buah kita bersidang, memutus dalam keadaan kegelapan, dia bingung. Akhirnya dalam keadaan bingung itulah yang dia memutus, itu namanya al-qadhi finnar. Kan? Man qada 'ala nasi bi jahlin. Orang yang memutus perkara dengan dasar ketidaktahuan, dia tidak tahu. Mestinya tidak tahu kan bertanya. Tapi dia mau gengsi juga bertanya dia. Kenapa? Karena ketua PA-nya tidak pernah mengajak diskusi. Jadi alasan saya jangan kenapa alasan ketuanya bisa tanya dia. Tapi kalau kita sudah membiasakan, teman-teman juga terus terbiasa berbagi soal, berbagi pendapat. Jadi cerita satir 2 ini mudah-mudahan juga bisa memberi inspirasi kepada kita bersama ya. Janganlah menjadi kerak, menjadi monyet, tetapi jadilah hakim yang cerdas, smart judge ya. Atau hakim yang cerdik seperti kancil ya. Secerdas apapun musang dengan argumentasinya, tapi hakimnya lebih cerdas lagi dari itu. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa Bapak Ibu tangkap yang baiknya. Kalau ada yang keliru, mohon maafkan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Dan sekali selamat kepada Pak Wakil dan Ibu Hakim Tinggi. Selamat kepada
anak-anak dari Bapak kedua orang ini. Sudah ada saluran. Di sini ada. Ya, kalau di sini sini ada yang masih ada kan? Nah, ada ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.